1914, kurang lebih 100 tahun yang lalu baru ditemukan. Dan diperkirakan candi ini dibangun pada abad 13 sampai 14. Jadi sekitar 700 tahun yang lalu candi ini dibuat. Kalau kita perhatikan candi Tikus ini beda dengan candi-candi yang ada di sini tadi, seperti candi Bajang Ratu ya. Candi Bajang Ratu terletak di atas permukaan tanah. Sementara kalau candi Tikus ini berada di bawah permukaan tanah, kurang lebih 3,5 meter di bawah permukaan tanah. Sketsa bentuk candi Tikus adalah bujur sangkar atau persegi dengan ukuran panjang 22,5 meter, lebar sama, yaitu 22,5 meter. Sementara bahan bakunya ada dua, yaitu didominan oleh batu bata merah sekitar 80%. Sementara sisanya 20% adalah dari batu kali atau batu andesit. Kemudian kalau kita perhatikan candi Tikus ini sudah bagus. Pada saat ditemukan candi ini masih ada kerusakan di sana sini. Entah itu bencana alam yang berubah apa sehingga candi ini tertimbun tanah. Sekarang ini sudah bagus. Ini adalah hasil pemugaran yang dilakukan oleh pemerintah diawali tahun 1916, yaitu penampakan atau ekskavasi, dilanjutkan tahun 1922-1923, yaitu pemasangan menara induk dan dibuatkan gorong-gorong sebagai pembuangan alternatif. Pada tahun 1985 sampai 1989 ini adalah pemugaran yang terbesar. Bahkan diresmikan merupakan purna bugar itu tanggal 21 September 1989. Dan pemugaran yang terakhir dilaksanakan pada tahun 2007. Ya, tahun sama aja. Dan di Tikus ini, kalau kita lihat bentuknya, ada dua bilik kecil, ada menara, ada pancuran, bisa disimpulkan sebenarnya candi Tikus ini adalah sebuah petirtaan, sebuah pemandian. Jadi fungsinya adalah digunakan untuk mandi, tapi bukan sembarang pemandian. Ini adalah pemandian suci yang digunakan raja dan keluarga raja sebelum melaksanakan upacara adat keagamaan. Mereka sesucinya di sini dulu. Ada dua bilik kecil berada di timur laut dan barat laut. Ini diperkirakan satu untuk putra, satu untuk putri. Seperti yang saya bilang, mengapa candi ini, petirtaan ini disebut petirtaan suci? Ada dua hal yang menjadi alasan para arkeolog utamanya, yang menjadi alasan mereka mengapa kok disebut petirtaan suci. Yang pertama, kalau kita perhatikan di situ ada pancuran atau jalatwara yang terpampang pada pelipis candi, pada bilik candi, itu jumlahnya ada 46 buah. Cuman yang tersisa tinggal 17 buah. Bentuk dari pancuran atau jalatwara tadi ada dua, yaitu berbentuk kuncup bunga padma dan kepala makara. Dua benda ini adalah benda yang dikeramatkan, yang didirikan oleh pemeluk agama Hindu. Yang pertama. Yang kedua, ketika diteliti oleh para ahli, para arkeolog, ternyata arsitektur candi Tikus ini merupakan replika atau tiruan dari Gunung Mahameru yang ada di India sana. Kita ketahui Gunung Mahameru juga merupakan gunung yang diselamatkan oleh pemeluk agama Hindu. Makanya nuansa pembangunan candi Tikus ini bernuansakan agama Hindu. Yang terakhir, candi Tikus ini sebenarnya adalah sebuah penistaan, sebuah pemandian. Tapi dalam kenyataannya kok disebut candi Tikus? Kira-kira ada yang tahu? Ya, yang pasti ada hubungannya dengan, kalau saya boleh cerita, ini diawali tahun 1914 bermasalah
mengalami akhirnya apa? Pakanya marah, mereka bersepakat untuk mengadakan pengejaran. Setiap kali pengejaran dilaksanakan, ini pengejaran berakhir pada sebuah gundukan tanah berbatu. Jadi tempat ini dulu adalah sebuah gundukan tanah berbatu, bahkan sebagian merupakan tempat pemakaman umum atau kuburan. Karena dekat kuburan, ini penduduk tidak berani melanjutkan. Akhirnya, pada tahun yang bersamaan, seorang bupati yang bernama Raden Adipati Arto Romandoyo itu sedang berkunjung ke daerah kekuasaannya, termasuk ke Gunung ini. Ketika beliau di sini dilapori penduduk kalau ada sebuah gundukan tanah berbatu dekat makam merupakan salah satu penyebab kegagalan panen para petani. Atas perintah beliau, akhirnya gundukan tanah dibongkar. Dalam pembongkaran secara tidak disengaja, ini salah satu penduduk menemukan sebuah tatanan bangsa yang besar yang ditudingkan merupakan sebuah candi atau sebuah temuan lainnya. Karena diperkirakan temuan tadi menuju ke arah makam, lagi-lagi penduduk tidak berani melanjutkan dan dilaporkan temuan tadi ke Pak Romandoyo. Secara kebetulan ternyata beliau, Pak Romandoyo, adalah orang yang gemar dengan benda-benda yang bersifat kekuningan. Karena pada masa itu masa penjajahan, masa kolonial Belanda, akhirnya Pak Romandoyo bekerja sama dengan Belanda mengadakan ekskavasi atau penampakan. Ekskavasi dilaksanakan berakhir pada tahun 1916 nampak secara keseluruhan. Ketika nampak secara keseluruhan, mereka kesulitan mau dikasih nama apa teman tadi. Karena nggak ada gondrong-pulaunya, nggak ada tetengernya, dikaitkanlah dengan hewan sebagai juru penunjuknya adalah hewan tikus yang dibuatkan pula tempat ini sarang tikus. Makanya temuan tadi dinamakan candi yang melatar belakangi mengapa sebuah pemandian kok diberi nama candi. Dari sini ada pertanyaan? Oke, sudah pas? Ya. Ya. Ini mengikuti musim. Jadi kalau musim kemarau ini kan masih masa kemarau juga ya, mungkin mau musim penghujan balik. Jadi mengikuti musim. Kalau musim penghujan, di samping air berasal dari selat-selat langit dan juga milik sebelah timur laut, juga dari air hujan. Karena musim kemarau, air bisa surut sampai mengering seperti ini. Jadi kalau musim hujan akan ada airnya. Ini karena dulunya makam, otomatis kalau untuk disampaikan janjinya tadi, otomatis makam-makam yang ada dipindahkan ke tempat yang baru. Itu ada di makamnya. Jadi semuanya makam-makam yang ada di sini dipindahkan ke tempat yang baru. Ya. Yang lagi. Baik, ada kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri izin asyaratul mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Suara adzan telah berkumandang.
Novi dari Darul Azkar mengajak kawan-kawan semua untuk turut berkontribusi peduli akan kemajuan hidup anak-anak yatim dan duafa. Ingat, keadaan bukan alasan untuk tidak berbagi.